Halo sahabat-sahabat, wherever you are. Dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya, salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Di video yang terdahulu saya sudah membagikan bahwa pada hakikatnya kita semua adalah energi. Ya, bentuknya bisa macam-macam, beragam, berbeda-beda, tetapi hakikatnya sama, energi. Ya. Jadi jelas kita semua adalah saudara. Oke sahabat-sahabatku, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman atau sahabat yang menanyakan tentang buah terlarang. Yang di dalam kitab suci tertentu dikisahkan buah itulah yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Dan buah terlarang itulah yang kemudian membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa yang satu, dosa yang lain, dan dosa itu menjalar kepada anak cucunya, sampai menjalar juga kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah, buah terlarang itu sebenarnya buah apa sih? Ada yang menggambarkan, oh buah seperti buah di pohon ya, seperti buah apel, atau buah apa, atau buah simalakama, atau buah apa. Nah, pada video kali ini saya akan menjawabnya. Kisah tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa tercatat dalam kitab Kejadian pasal 3. Kitab itu kemudian dipercaya oleh orang-orang Yahudi sebagai kitab suci. Juga oleh orang-orang yang menyebut diri sebagai Kristen sebagai kitab suci. Juga saudara-saudari yang beragama Islam juga merujuk kepada kisah yang sama. Adam dan Hawa yang diyakini sebagai manusia generasi awal yang kemudian jatuh dalam dosa adalah akibat sebelumnya makan buah terlarang. Nah, apakah buah terlarang itu? Sahabat-sahabatku, pertanyaan ini sebenarnya juga sudah lama. Sejak saya kecil, remaja, saya menanyakan hal yang sama. Apa sih yang dimaksud dengan buah terlarang itu? Sampai suatu saat, beberapa tahun yang lalu, saya mendapat jawaban dari Tuhan sendiri ya. Dari Nur Muhammad, dari cahaya ilahi, dari Atman, dari Roh Kudus memberitahu saya bahwa ternyata kisah di dalam Kejadian itu adalah sebuah myth ya, sebuah kisah mitos. Mitos itu bukan dongeng ya, bukan sesuatu yang tidak ada, tapi sesuatu yang ada tetapi tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia yang gampang dipahami, maka dibuatlah suatu mitos. Nah, jadi kisah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, makan buah dari pohon, itu sebuah bentuk mitos. Sekali lagi, mitos bukan dongeng, bukan khayalan, tapi suatu kenyataan yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang gampang, sehingga harus dibuat sebuah cerita. Itulah mitos. Cerita yang penuh makna. Nah, maknanya apa? Inilah yang akan saya bagikan pada video kali ini. Oke, langsung aja ya sahabat-sahabatku. Sebenarnya perihal buah terlarang itu sudah tertulis juga di dalam kitab itu ya. Di dalam kitab Kejadian dikatakan, ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, buah itu dikatakan sebagai apa? Buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita membaca dengan teliti, di ayat itu sudah ada jawabannya. Di kitab Kejadian pasal 3 sudah diberitahu ancer-ancernya bahwa buah terlarang itu sesungguhnya adalah buah pengetahuan. Buah yang membuat kita bisa memiliki pengetahuan. Kita merasa tahu, merasa mengerti tentang ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Ya. Jadi buah terlarang itu adalah buah pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan yang membuat ego manusia
bisa menjadi seperti Allah. Yaitu jadi suka menghakimi, menilai, memberi makna sesuatu yang sebenarnya bukan haknya. Dengan manusia memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu, maka ego manusia jadi suka menilai dan menghakimi sesuatu di luar dirinya. Menilai ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini masuk surga, ini masuk neraka, dan sebagainya. Itulah sebenarnya buah pengetahuan baik dan buruk. Buah terlarang. Sahabat-sahabatku, inti segala masalah di dunia ini adalah salah penempatan. Ketika manusia menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, maka masalah pasti terjadi. Maka kalau di dalam agama berserah diri atau agama Islam, ya bahasa Arabnya kan Islam, bahasa Indonesianya berserah diri, ya, dikatakan hukum utama adalah la ilaha illallah. Jangan ada ilah, jangan ada sesembahan lain, jangan ada sesuatu yang menguasai hati dan pikiranmu selain Allah. Jadi ketika hati dan pikiran kita yang harusnya hanya ditempati dengan Allah, kemudian kita ganti dengan kuasa yang lain. Kita ganti dengan uang, kita ganti dengan jabatan, dengan harga diri, dengan nama baik kita, dengan popularitas kita. Atau kita ganti dengan harta materi, gono, gini, tetek, bengek, semelekete, weleh-weleh. Kita ganti dengan pacar, kita ganti dengan suami, kita ganti dengan istri, kita ganti dengan anak, kita ganti dengan apapun yang selain Allah, maka sudah tidak jadi la ilaha illallah lagi. Dan ketika dalam hidup kita sudah tidak la ilaha illallah lagi, artinya setiap hari yang lebih banyak mengisi hati dan pikiran kita bukan lagi Allah, masalah pasti terjadi. Sekali lagi ya, semua masalah di dunia ini yang dirasakan oleh setiap manusia terjadi karena salah penempatan. Harusnya yang boleh mengisi hati dan pikiran kita terbanyak setiap saat adalah sang pemilik jagat raya ini. Tapi kita ketika kita mengisinya dengan uang, pekerjaan, pacar, atau harga diri, nama baik, istri tetangga, suami teman, dan sebagainya, maka masalah demi masalah terjadi. Nah, kita kembali kepada kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa awalnya yang menempati isi hati dan pikirannya adalah Allah. Yang menjadi tuannya setiap hari adalah Allah. Allah, Sang Maha Pencipta, Sang Pemilik dirinya. Tapi kemudian Adam dan Hawa mulai membuka hati. Di situ digambarkan iblis, ya, digoda oleh iblis. Iblis menawarkan sesuatu yang baru. Dan Adam dan Hawa membuka hatinya kepada iblis dan menuruti kehendak iblis. Iblis bilang, makanlah buah itu. Sebab setelah kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Bisa menilai, mengetahui bahwa ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Dan apa yang dikatakan iblis benar. Setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan itu, maka Adam dan Hawa mulai menilai. Ini bagus, ini enggak bagus. Dan dia melihat dirinya telanjang. Dia melihat dirinya jelek. Dia merasa terpuruk, merasa tidak berguna, merasa tidak berharga. Mulai muncul penghakiman-penghakiman tentang ini baik, ini benar, ini salah, ini bagus, ini jelek. Dan pada saat itulah masalah demi masalah mulai terjadi. Padahal sesungguhnya sahabat-sahabatku, ketika kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, masalah pasti terjadi. Kita menempatkan
hati kita isi dengan yang bukan haknya Allah. Artinya kita mengambil alih haknya Allah. Menghakimi, menilai, mengatakan ini benar, ini salah. Itu hanya haknya Allah. Bukan hak kita. Kita tidak punya hak untuk menghakimi apapun juga. Tetapi ketika kita ganti posisinya, kita mengganti tempatnya. Tempatnya Allah itu kita ganti. Itulah yang dimaksud dengan makan buah terlarang. Sahabat-sahabatku, saya harap bisa menangkap ya bahasa atau kata-kata yang saya sampaikan ini. Intinya adalah begini, saya berusaha sebisa mungkin menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Tapi kalau ada teman-teman yang mungkin masih belum memahami, coba nanti didengar lagi video ini, diulangi lagi ya. Intinya adalah bahwa buah terlarang itu adalah buah pengetahuan. Yaitu buah pengetahuan tentang mengambil alih haknya Allah atau mengganti tempat Allah. Allah yang harusnya la ilaha illallah, kita ganti dengan ego kita. Menghakimi dan menilai sesuatu di dunia ini, itu hanya haknya Allah. Hanya Allah yang bisa. Kita nggak punya kalkulatornya, bos. Anda melihat seorang pembunuh atau pelacur, pemerkosa, kita nggak punya kalkulatornya untuk ngitung dosanya. Nggak punya. Tapi begitu kita coba-coba nekat menghakimi orang-orang itu. Kita nekat menghakimi orang-orang yang menurut kita berdosa dan jahat. Masalah terjadi. Ingat, semua masalah terjadi karena salah penempatan. Anda menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, pasti terjadi masalah. Mobil harusnya taruh di garasi, Anda taruh di tengah jalan, diserempet orang, dicuri orang. Kompor Anda bagus ya tetap harus taruhnya di dapur. Jangan karena bagus banget Anda taruh di tempat tidur, tidur di koloni, jadi masalah. Apalagi uang. Uang itu tempatnya di dompet. Jangan taruh di pikiran, apalagi masuk ke dalam hati. Kalau terlalu banyak taruh di bank nanti dipakai orang banyak. Tapi begitu uang Anda taruh di pikiran, taruh di hati, jadi masalah. Itu ilustrasi ya. Nah demikian juga, ketika yang masuk dalam hati kita adalah buah terlarang tadi. Buah pengetahuan tentang ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Pasti dalam hidup keseharian kita penuh masalah. Ngelihat sesuatu di luar diri kita, wah kita menghakimi. Hati kita jadi nggak enak. Ngelihat sesuatu milik tetangga, iri. Hati kita jadi iri, jadi dengki. Mengapa? Karena kita sudah memberi makna. Kita sudah memberi penghakiman, memberi nilai kepada sesuatu di luar diri kita. Melihat orang, kita menghakimi. Oh ini orang baik. Loh, Anda mulai nggak enak dengan rasa. Sebaliknya, ketika kita menilai sesuatu baik, maka otomatis ego kita akan menolak yang kita anggap tidak baik. Loh, nggak enak toh. Ketimpa rasa nggak enak. Itulah buah dosa. Segala rasa nggak enak, rasa tidak tentram, rasa tidak damai. Itulah buah dosa. Lihat orang pinter, iri. Loh, kenapa? Karena sudah menghakimi, sudah menilai. Bahwa, oh dia pinter, saya nggak pinter. Loh, terhakimi. Tapi kalau kita melihat tanpa menghakimi, tanpa memberi makna penilaian-penilaian tentang baik, buruk, benar, salah, maka kita hidup akan damai. Segalanya dihadapi sebagai suatu kenyataan, sebuah realita. Oh bagus ya sudah. Tidak perlu diberi penilaian yang, wah ini bagus berarti itu jelek. Ketika kita masuk dalam ranah pikiran dimensi dualistik kosmik, masuk dalam ranah baik, buruk, benar, salah. Itulah sebenarnya kita sedang mengambil alih haknya Tuhan. Mengambil alih haknya Allah. Dan karena kita mengambil alih haknya Allah, kita jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa.
dalam segala rasa yang nggak enak tadi. Coba Anda lihat tetangga Anda, mau dia ada barang apa saja, ya sudah dilihat saja, tanpa perlu memberi penilaian. Mendengar berita ada pembunuhan, pemerkosaan, kejahatan, jangan masuk ke dalam ikut-ikutan menghakimi. Lihat saja realitas itu. Semua sudah ada karma palenya, sudah ada hukum karmanya, hukum sebab akibatnya. Tidak usah ikut-ikutan, ikut menghakimi, ikut menilai. Begitu Anda atau kita ikut-ikutan menilai, kita sedang makan buah terlarang. Jadi dengan kata lain, gampangannya atau singkatnya begini sahabat, dengan kalimat sederhananya. Makan buah terlarang artinya adalah sedang menjadi hakim atas dunia ini. Dalam kata lain juga artinya sedang mengambil alih haknya Allah. Sebab yang boleh menjadi penilai benar salah baik buruk hanya Allah. Bukan malaikat, bukan siapapun juga, bukan para nabi, bukan rasul, juga bukan Anda dan bukan saya. Tapi begitu kita coba ikut-ikutan menilai atau menghakimi sesuatu sebagai benar salah baik buruk, itu artinya kita sedang makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, alias buah terlarang. Dan jika Anda dan saya setiap hari nekat makan buah terlarang ini, sedikit-sedikit menghakimi orang, gosipin orang, menggibah orang, menghakimi si A, si B, ini begini, ini begitu, itu begitu, maka kehidupan Anda dan saya tidak akan pernah damai. Masalah demi masalah terjadi. Itulah dosa. Oke sahabat-sahabatku, saya harap video ini bisa ditangkap ya, bisa dipahami dan bermanfaat buat siapapun yang menyimaknya. Sampai jumpa dengan pekabaran-pekabaran yang lain, warta kabar baik. Semangat! Semua yang kulakukan di bawah matahari harus untuk cinta. Segala yang ku perbuat di atas bumi ini harus demi cinta. Karena adaku, karena lahirku, karena hidupku, semua karena cinta. Aku ada karena cinta. Aku lahir karena cinta. Aku hidup karena cinta. Semua karena cinta.